Apakah kamu pernah merasa seperti ini? Sudah bekerja seharian, tetapi rasanya belum menyelesaikan apa-apa. Daftar tugas semakin panjang. Waktu terasa cepat habis. Hari-hari berlalu, tapi impian tetap berada di tempat yang sama. Jika kamu pernah merasakannya, kamu tidak sendirian. Saya pernah, bahkan terlalu sering, sampai akhirnya saya sadar bahwa masalahnya bukan pada jumlah waktu yang kita punya, tapi pada cara kita mengelolanya. Mari kita mulai dari hal paling mendasar. Kita semua punya 24 jam dalam sehari. Baik itu seorang pelajar, seorang CEO, seorang ibu rumah tangga, atau bahkan seorang pemulung. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang dapat membeli waktu tambahan. Tapi mengapa sebagian orang bisa menghasilkan karya besar, membangun bisnis, meraih gelar, dan tetap punya waktu untuk keluarga, sementara yang lain merasa kewalahan hanya dengan rutinitas harian? Jawabannya ada pada manajemen waktu. Waktu itu seperti uang. Kalau tidak dikelola, habis. Kalau disia-siakan, tidak bisa kembali. Sebelum kamu belajar teknik manajemen waktu, kamu harus tahu dulu, kemana waktu kamu selama ini pergi. Coba catat selama seminggu penuh. Apa yang kamu lakukan setiap jamnya? Kamu akan terkejut betapa banyak waktu yang sebenarnya terbuang untuk hal-hal yang tidak produktif. Scroll media sosial 1 jam, nongkrong tanpa arah 3 jam, Netflix 4 episode, menunda-nunda tugas karena belum mood. Padahal, 1 jam belajar konsisten per hari, he make sure 365 jam belajar dalam setahun. Itu setara dengan hampir 12 SKS kuliah tambahan. Tentukan prioritas, tidak semua hal penting. Produktivitas bukan tentang melakukan lebih banyak hal, tapi tentang melakukan hal yang paling penting. Kamu harus tahu perbedaan antara urgent, mendesak, dan important, penting. Ada tugas yang mendesak tapi tidak penting. Balas semua chat sekarang juga. Ada yang penting tapi tidak mendesak. Merancang masa depanmu. Gunakan matriks Eisenhower. Penting dan mendesak, lakukan sekarang. Penting tapi tidak mendesak, jadwalkan. Tidak penting tapi mendesak, delegasikan. Tidak penting dan tidak mendesak, hapus. Jangan biarkan hal-hal sepele mengganggu misi besarmu. Pernah dengar teknik Pomodoro? Caranya sederhana. Fokus selama 25 menit, istirahat 5 menit. Ulangi 4 kali, lalu istirahat 15 sampai 30 menit. Kenapa efektif? Karena otak kita tidak dirancang untuk fokus tanpa henti selama berjam-jam. Pomodoro membantu menjaga konsentrasi dan mencegah kelelahan mental. Saat kamu bekerja dalam sprint pendek, kamu akan lebih produktif daripada duduk 4 jam dengan pikiran yang mengembara kemana-mana. Kita hidup di era distraksi. Notifikasi WhatsApp, Instagram, YouTube, TikTok, semua bersaing merebut perhatian kita. Dan seringkali mereka menang. Matikan notifikasi. Gunakan mode fokus. Jauhkan ponsel saat bekerja. Bahkan, kalau perlu, gunakan aplikasi pengunci aplikasi seperti Forest, Focus To Do, atau Cold Turkey. Ingat, kamu tidak akan bisa menyelesaikan tugas penting jika otakmu terus-menerus diganggu oleh hal tidak penting. Buat sistem, bukan sekadar motivasi. Motivasi itu penting, tapi motivasi itu naik turun. Hari ini semangat, besok malas. Lusa hilang arah. Yang kamu butuhkan bukan hanya motivasi, tapi sistem. Buatlah rutinitas harian yang terjadwal. Jam bangun dan tidur yang konsisten, waktu khusus belajar atau bekerja, blok waktu untuk olahraga, istirahat, atau refleksi diri. Sistem akan membuat kamu tetap bergerak, bahkan saat kamu tidak sedang termotivasi. Tuliskan tujuanmu. Clarity, sure power. Tanpa tujuan, kamu akan sibuk, tapi tidak produktif. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa tujuan jangka pendekmu bulan ini? Apa yang ingin kamu capai dalam 1 tahun ke depan? Siapa kamu dalam 5 tahun? Tuliskan. Rinci, jadikan itu nyata. Orang yang menuliskan tujuannya cenderung 42% lebih mungkin mencapainya. Itu bukan mitos, itu hasil riset. Bangun kebiasaan kecil yang konsisten. Produktivitas bukan hasil kerja besar dalam semalam, tapi akumulasi dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari.
10 menit membaca buku setiap pagi sama dengan 18 buku per tahun. 15 menit menulis setiap malam sama dengan 5 buku dalam 1 tahun. 30 menit olahraga per hari, cheers tubuh sehat tanpa harus ke gym mahal. Kuncinya konsisten, karena hasil besar berasal dari kebiasaan kecil yang dilakukan tanpa henti. Belajar berkata, tidak. Produktivitas juga soal apa yang kamu tolak. Katakan tidak pada ajakan nongkrong yang tidak produktif. Katakan tidak pada proyek yang bukan prioritas. Katakan tidak pada distraksi yang menyamar sebagai kesempatan. Setiap ya yang kamu ucapkan adalah tidak pada sesuatu yang lain. Pastikan kamu mengucapkannya untuk hal yang benar-benar sejalan dengan tujuanmu. Akhiri setiap minggu dengan refleksi. Apa saja yang kamu capai minggu ini? Apa yang tidak berjalan baik? Apa yang bisa diperbaiki? Tanpa evaluasi, kamu akan terjebak dalam rutinitas tanpa pertumbuhan. Luangkan 30 menit setiap minggu sore untuk merapikan catatan, meninjau to-do list, dan menyiapkan strategi untuk minggu berikutnya. Berani istirahat, recharge, itu produktif. Kelelahan bukan lambang kerja keras. Kelelahan bisa berarti kamu tidak tahu kapan berhenti. Istirahat itu bagian dari produktivitas. Tidur cukup, jalan-jalan sebentar, ngobrol dengan teman, bermeditasi, berdoa, menulis jurnal. Semua itu mengisi ulang energimu agar kamu bisa kembali fokus. Jangan korbankan kesehatan demi produktivitas semu, karena kamu butuh sehat untuk terus berkarya. Jangan lupa, fokus pada progres, bukan kesempurnaan. Kesempurnaan seringkali menjadi musuh utama produktivitas. Kamu menunda mulai karena merasa belum cukup baik. Kamu mengulang-ulang hal kecil karena ingin semuanya sempurna. Padahal yang kamu butuhkan adalah maju. Lebih baik 1 tugas selesai dengan cukup baik daripada 10 tugas yang tak pernah selesai karena terus diperbaiki. Kamu tahu, dalam hidup ini tidak semua orang diberi peluang yang sama, tapi kita semua diberi waktu yang sama. Dan hanya mereka yang tahu cara menggunakannya, yang akan memimpin, berkembang, dan melampaui batas mereka sendiri. Jadi, mulai hari ini, berhenti menyalahkan waktu. Karena waktu tidak pernah salah, kita saja yang salah menggunakannya. Ambil kendali kembali atas harimu, buat keputusan sadar untuk mengelola waktumu dengan bijak. Tentukan prioritas, bangun sistem, evaluasi rutin, istirahat cukup. Fokus pada yang penting. Dan yang terpenting, mulailah hari ini, mulailah sekarang.